kebutuhan yang mendasar daripada manusia adalah kebutuhan akan kasih. Kebutuhan untuk dikasihi, bahkan kebutuhan untuk mengasihi orang lain. Seringkali persoalan-persoalan dalam kehidupan, yang kecil maupun besar, dimulai daripada persoalan kekurangan kasih. Mother Teresa pada suatu saat ketika dia menerima penghargaan, dia diwawancarai oleh wartawan dan wartawan itu mengatakan, "Ibu sekian lama melayani orang kusta dan orang miskin di India, tetapi di luar sana masih banyak orang kusta, orang yang sakit parah dan orang miskin yang tidak terlayani. Apa yang mesti dilakukan?" Lalu Mother Teresa kemudian mengatakan bahwa dunia tempat kita hidup adalah dunia yang semakin miskin kasih. Dia lalu mengatakan bahwa hal yang paling berharga yang mesti dilakukan adalah pulanglah dan kasihilah orang-orang di sekelilingmu dengan semakin sungguh-sungguh. Saudara-saudara, memang kita membutuhkan kasih, tetapi dalam edisi kali ini kita akan membahas kasih yang lebih luar biasa yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Itu berarti kita membutuhkan kasih yang luar biasa, lebih daripada kasih manusia. Simak peniaga listrik. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan peniaga listrik dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita akan membahas tema kasih dan kesetiaan yang luar biasa. Di awal kita telah berbicara tentang bagaimana kebutuhan daripada Anda dan saya adalah kebutuhan untuk dikasihi, bahkan bukan cuma dikasihi, tetapi kebutuhan untuk mengasihi. Nah, masalahnya begini. Kalau kasih itu standarnya berdasarkan ukuran standar manusia, maka apa yang dikatakan oleh Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah sesuatu yang akan sering dialami oleh banyak orang. Mengapa demikian? Orang akan mengalami hal kekurangan kasih karena standar kasih manusia adalah standar kasih timbal balik. Kasih timbal balik seperti ini. Saya akan mengasihi Anda apabila Anda melakukan kebaikan pada saya. Saya tidak akan melakukan kebaikan kepada Anda apabila Anda tidak melakukan kebaikan kepada saya. Selain itu juga, standar kasih manusia itu adalah standar kasih yang berbatas. Anda tahu maksud saya berbatas? Berbatas artinya kalau orang menyakiti Anda 1-2 kali, mungkin Anda masih tahan. Orang membohongi Anda 1-2 kali, Anda masih tahan. Orang berlaku buruk kepada Anda 1-2 kali, Anda masih tahan. Tetapi ketika orang terus-menerus berlaku buruk kepada Anda, membohongi Anda, ataupun orang melakukan kesalahan kepada Anda, lama-kelamaan Anda mengatakan, saya tidak mampu lagi untuk mengasihi dia. Ketika ditanyakan alasannya, Anda akan menjawab, ya karena saya manusia biasa, saya punya batas kesabaran. Nah, persoalannya kemudian, saudara-saudari, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita ada di dalam dunia yang semakin hari semakin diliputi oleh berbagai macam penderitaan. Dan dalam keadaan itu, kenyataannya adalah setiap manusia, setiap orang, Anda dan saya menemukan diri kita sebagai orang-orang yang menderita. Orang-orang yang mengalami luka dalam kehidupan ini. Orang-orang yang membutuhkan kasih. Bukan kasih yang biasa-biasa, tetapi kasih yang luar biasa. Bukan kasih yang sekali-kali, tetapi kasih yang setia. Lalu dari mana kita mendapatkan kebutuhan kita itu?
karena kita sangat membutuhkannya. Kita simak apa kata pemazmur dalam Mazmur 117 pada ayatnya yang pertama dan kedua. Pemazmur bilang begini: "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya, sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Menjawab pertanyaan, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita akan kasih, kalau standar kasih manusia adalah standar yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kasih dalam kehidupan Anda dan saya. Bagaimana? Nah, ayat tadi mengatakan begini: sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya hendak mengatakan begini, bahwa pemazmur mengajak semua suku bangsa, semua bangsa-bangsa di dalam dunia ini untuk satu alasan. Untuk satu alasan yang paling penting. Apa? Untuk alasan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasihnya hebat atas kita. Mari kita simak apa arti kata hebat. Hebat itu berarti luar biasa. Hebat itu bukan berarti biasa-biasa saja. Nah, dibandingkan dengan kasih yang biasanya kita alami, kita terima daripada orang lain, bahkan dari orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita, yang katanya mengasihi kita, maka tidak ada bisa dibandingkan kasih dan kesetiaan Allah yang hebat atas kita. Hebat ini artinya kualitasnya di atas rata-rata, mutunya paling top, bukan KW. Hebat berarti kualitas yang paling di atas. Bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa kasih Allah hebat bagi kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Allah yang hebat ini adalah sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Bukan sesuatu yang kita minta dan kemudian kita harapkan Tuhan memberikannya. Tidak, itu sudah diberikan kepada kita. Dan kalau diukur standar kasih Tuhan, misalnya dengan angka 0 sampai dengan 100, maka Allah dalam Tuhan Yesus sudah memberikan kasihnya kepada Anda dan kepada saya dalam skala 100. Kita akan bertanya, kapan Allah memberikannya? Sebagian daripada kita pasti tahu, Allah memberikannya ketika anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati disalib bagi Anda. Pada saat itulah Allah memberikan kasihnya yang tertinggi bagi kita. Dia mati bagi kita. Saudara-saudara, catatannya bagi kita begini. Pada agama-agama di luar sana, agama-agama lain, ada sebuah pesan yang kuat yang mengatakan begini: bila Anda mau dikasihi oleh Allah Anda, bila Anda mau dikasihi oleh Tuhan Anda, maka Anda harus berusaha hidup sebaik-baiknya, berusaha untuk mempesona Allah Anda, entah dengan persembahan yang luar biasa, pemberian yang luar biasa, supaya Allah mengasihi Anda. Tetapi dalam kekristenan sangat berbeda. Kasih Allah adalah kasih yang tidak mengambil dan meminta daripada Anda dan saya. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang memberi kepada Anda dan saya. Dan Dia memberikan hidupnya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada Anda. Itulah dikatakan mengapa Alkitab mengatakan kasihnya hebat, kasihnya luar biasa, kasihnya top atas kita. Karena Dia tidak mengambil dari kita, meskipun Dia berkuasa. Dia yang memiliki kehidupan Anda dan saya. Dia mampu dan bisa, dan Dia berhak atas kehidupan kita. Tetapi Dia tidak meminta, tetapi Dia memberikan kepada Anda dan saya. Luar biasa Tuhan kita. Karena itu dikatakan kasihnya hebat atas kita. Kasihnya hebat atas kita juga berbicara tentang kasih yang tidak timbal balik. Allah mengasihi Anda bukan karena siapa Anda, karena jabatan Anda, karena Anda orang yang hebat, berprestasi luar biasa, disegani di dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan. Tidak. Tidak. Dia mengasihi Anda bukan karena
Anda punya ini dan itu, melakukan ini dan itu. Dia mengasihi Anda apa adanya. Dia mengasihi Anda seperti Anda ada pada saat ini. Bukan karena Anda mampu membuat dia kagum dengan perbuatan-perbuatan baik Anda, tidak. Tetapi dia mengasihi Anda karena dia menciptakan Anda segambar dan serupa dengan dia. Ada dirinya di dalam diri Anda. Ada Tuhan di dalam diri Anda, segambar dan serupa. Karena itu dia mengasihi Anda. Bukan karena Anda melakukan ini dan itu. Bukan karena kebaikan Anda, tetapi semata-mata karena dia mengasihi Anda. Kasih yang tidak timbal balik. Lalu kemudian, kasih Allah itu hebat karena kasih Allah tidak memakai batasan. Ingat tadi di awal kita membahas, seringkali orang yang ada di sekeliling kita mengatakan, aku mengasihimu. Tetapi ujiannya ketika Anda melakukan hal-hal yang buruk, apabila Anda tidak melakukan kebaikan kepada orang yang mengatakan hal itu, bisa saja suatu saat kasihnya akan berakhir. Namun kasih Tuhan tidak berakhir. Kasih Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas. Tuhan tidak bisa membatasi dirinya untuk mengasihi Anda. Tidak bisa. Kalau Anda membatasi diri Anda untuk dikasihi Tuhan, iya, itu pilihan Anda. Anda bisa menolak kasih Tuhan. Tetapi kalau berbicara Tuhan membatasi dirinya mengasihi Anda, itu bukan hal yang bisa dan mau dilakukan oleh Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi Anda. Anda boleh mengatakan begini, saya tidak layak dikasihi. Saya merasakan bahwa perkataan itu indah bagi saya. Saya mendengarnya, saya tersentuh. Tetapi sekali lagi, saya bukan orang yang pantas dikasihi. Saudara-saudara, kenapa pemazmur mengatakan kasihnya hebat atas kita? Oleh sebab satu alasan, bahwa kasihnya kepada kita tidak terbatas oleh kelemahan-kelemahan kita, oleh dosa kita. Karena Alkitab mengatakan dia mati bagi kita bahkan ketika kita berdosa, ketika kita masih berdosa. Tuhan mati bagi Anda dan saya. Artinya apa? Dia mengasihi Anda dalam kelemahan Anda, dalam kekurangan Anda. Segelap apapun hidup Anda di masa lalu, ketika Anda merasa tidak pantas untuk dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda merasa bahwa manusia mengabaikan Anda karena Anda tidak berharga, justru itulah alasan pemazmur mengatakan kasihnya hebat, kasihnya luar biasa atas kita. Lalu kemudian pemazmur dalam kata kasihnya hebat atas kita juga bisa diartikan bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang ada dalam kehidupan setiap orang yang membutuhkannya tanpa memandang siapapun Anda. Kalau manusia mengasihi Anda kan, dia mengasihi Anda karena melihat wajah Anda, penampilan Anda menarik, kepribadian Anda itu baik, gitu. Anda ramah orangnya, atau Anda memiliki jabatan dan seterusnya. Kasih manusia seringkali memandang muka, tetapi kasih Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak pernah memandang muka, dia mengasihi setiap orang. Dia mengasihi setiap orang, bahkan orang yang paling hina sekalipun dikasihi oleh dia. Karena itu dikatakan kasihnya hebat atas kita. Hal yang terakhir berbicara tentang kasih yang hebat atas hidup kita, yang memenuhi kebutuhan kita akan kasih. Setelah tadi saya mengatakan bahwa kasih yang hebat dari Allah seperti ini dan seterusnya, maka saya mau mengatakan begini, bahwa kalau kasih yang hebat itu hanya terjadi sekali-kali dalam kehidupan kita, atau dalam waktu-waktu tertentu, misalnya kalau katakanlah Allah moodnya lagi baik, Allah mengasihi kita, gitu. Itu kasih itu akan terjadi sekali-kali saja dalam kehidupan kita, dalam waktu-waktu tertentu. Tapi pemazmur mengatakan bahwa di sini kasih yang hebat itu tidak terjadi sekali-kali saja, tetapi terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kasih yang hebat dan luar biasa tanpa sebuah kesetiaan, maka akan percuma. Karena kita akan mengalaminya dalam waktu-waktu tertentu, padahal kan tadi saya katakan, dan semua orang menurut saya
memiliki kebutuhan akan kasih bukan cuma dalam waktu-waktu tertentu, tetapi terus-menerus. Jawabannya ada di sini ketika pemazmur mengatakan begini, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, kasih yang hebat, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Itu pemazmur mengatakan begini, kasih Tuhan hebat atas kita, dan kasih yang hebat itu adalah kasih yang setia mengikuti kita selama-lamanya. Ini seperti pemazmur mengatakan gini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya berada di sini, saya berdiri di sini. Kebajikan dan kemurahan Tuhan ada di sini. Setelah selesai mengambil gambar, saya akan pergi kembali ke tempat tinggal saya. Dari situ, suatu saat saya akan kembali ke tempat pelayanan saya misalnya. Gambaran pemazmur mengatakan bahwa kebajikan, perbuatan-perbuatan baik Allah, kemurahan Allah adalah tindakan-tindakan yang setia, yang mengikuti saya di mana saja saya berada. Saya ada di sini, ada. Saya ke sana, ada. Saya kemana saja ada. Tidak peduli saya ada di mana, tetap kasih dan kesetiaan Tuhan itu ada bersama-sama dengan saya. Dia tidak hanya terjadi dalam waktu-waktu tertentu, selama-lamanya. Selama-lamanya. Saudara-saudara, adakah jaminan dalam kehidupan Anda bahwa orang akan mengasihi Anda selama-lamanya? Saya pikir sangat sulit. Tetapi hari ini kita mendapatkan kasih yang hebat yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah kasih yang Tuhan berikan sekali dan selama-lamanya. Sampai seumur hidup Anda, Tuhan memberikan kepada Anda. Itu sebabnya, dengan yakin orang percaya akan mengatakan gini, saya adalah pribadi yang puas di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan hebat atas saya, karena kasih Tuhan setia atas hidup saya. Inilah yang menjadi penguatan bagi kita dalam kehidupan ini ketika kita merasa bahwa kita sendirian. Kita merasa menanggung beban hidup yang berat. Kita merasakan kebutuhan akan dikasihi, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan memenuhi kebutuhan itu. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan sudah melakukannya, dan Dia akan melakukannya terus-menerus dalam kehidupan Anda. Kita mengakhiri edisi kali ini bersama dengan Mia Mistri, masih tetap dalam acara Wajah Allah. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.